Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua.
Salawat dan salam kita juga sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang tidak lupa kami ingin mewasiatkan bahwa marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Karena iman dan takwa itu adalah kunci bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kondisi seperti saat ini. Ini boleh jadi adalah Idul Fitri eksklusif yang tidak akan pernah terjadi. Sholat Idul Fitri ada di rumah. Sholat Idul Fitri terbatas orang-orang. Mungkin ini sekali dalam sejarah umur kita. Hanya satu-satunya kita akan melakukan sholat Idul Fitri seperti ini. Tapi kalau seperti kasus flu Spanyol, boleh jadi nanti ada lagi. Karena flu Spanyol berlangsung 2 tahun dan memakan korban luar biasa banyak. Dan korban yang paling besar adalah korban pada gelombang kedua, ketika orang sudah mulai bosan dengan karantina, sudah mulai bosan dengan stay at home. Mereka sudah mulai keluar, kemudian justru gelombang kedua itu yang kemudian membunuh lebih banyak korban flu Spanyol. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada keadaan saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam setiap keadaan kita mesti mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Mesti ada hikmah yang terkandung, ada pelajaran yang bisa kita petik dalam setiap peristiwa, termasuk peristiwa seperti ini yang luar biasa, menyangkut semua manusia di seluruh dunia. Pasti ada hikmah yang mungkin ini sekelumit hikmah yang bisa kita ambil dari keadaan seperti ini. Bahwa dengan keadaan seperti ini kita lebih dekat dengan keluarga, kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa berinteraksi lebih dalam dengan keluarga. Ini adalah salah satu hikmahnya. Berkumpul dengan keluarga itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Coba ada orang yang meskipun dihalangi, dia masih memaksa untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Meskipun dia harus dikarantina 14 hari, dia tetap memaksa harus berkumpul dengan keluarga. Ada orang yang harus memaksa untuk berkumpul dengan keluarganya, dia harus berada di bagasi bis. Ada yang memaksa juga, ada di dalam truk molen semen karena ingin berkumpul dengan keluarga. Betapa berharganya berkumpul dengan keluarga, betapa besarnya keinginan itu, sehingga apapun akan dijalani untuk berkumpul dengan keluarga. Berkumpul keluarga adalah sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang besar, mungkin tidak ternilai harganya dibandingkan dengan materi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkumpul dengan keluarga itu tidak hanya di dunia, ternyata di akhirat pun salah satu kenikmatan itu adalah besok kita bisa berkumpul dengan keluarga kita kembali. Misalkan di dalam surat Al-Ra'd, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Mereka masuk ke dalam surga Aden bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, keturunan ke atas, wa azwajihim, dan istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan keturunannya ke bawah, wa dzurriyyatihim. Jadi keturunannya ke atas, istri-istrinya, dan keturunannya ke bawah. Besok bisa berkumpul bersama-sama, tentu dengan syarat dan ketentuannya. Tentu dengan ketentuan-ketentuannya. Kita tentu tidak berharap besok bapaknya masuk ke surga, anaknya tidak ke surga. Kita tentu tidak menginginkan anaknya yang ke surga, bapaknya atau ibunya ke neraka. Aku bilang lagi,
Kita tentu lebih tidak berharap semua keluarganya tidak ada di surga. Kita berharap semuanya kumpul di surga. Kita merasakan kenikmatannya betapa enak berkumpul itu. Tetapi tentu ini ada syarat dan ketentuannya untuk kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Dalam ayat yang lain, Allah itu memberikan petunjuk kepada kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka, dzurriyyatuhum, yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka, karena kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap orang akan tergantung dengan amal perbuatannya. Ini salah satu syarat ketentuannya, bahwa ketika dia bisa berkumpul adalah dia mengikuti keberimanan. Kalau dia sama-sama beriman, maka dia bisa sama-sama kumpul di surga. Kita tidak tahu, jangan dikira kalau kuburan kita nanti sama di Tegal Pakis, kemudian kita akan dibangkitkan kumpul. Belum tentu, karena ketika kiamat dunia dibolak-balik. Kita juga tidak tahu kita akan meninggal di kubur di mana. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana kalau misalkan ada sebuah acara besar, ada banyak orang bilang, ini seluruh dunia, miliaran orang kemudian dibangkitkan bersama-sama. Kita belum tentu ketemu, belum tentu kumpul. Al-haqna, kami yang akan mempertemukan. Karena memang sulit. Kita bisa bayangin, jutaan orang berkumpul saja, kita kehilangan orang, anggota keluarga kita akan sulit bertemu kembali. Kalau miliaran berkumpul dengan tidak tahu kita dibangkitkan pada sisi sudut mana dari kehidupan ini, kita tentu akan sulit berkumpul, kecuali Allah mempertemukan kita, kecuali Allah itu mempertemukan kembali. Ini adalah surat awal ketika menunjukkan keluarga itu digambarkan berkumpul di surga kalau mereka sama-sama beriman. Kemudian ini digambarkan bagaimana kehidupan mereka di surga. Wa amdatnahum bifakihati wa lahmin mimma yashtahun, dan akan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Kehidupan yang nyaman, buah-buahan disediakan, daging disiapkan, kemudian keluarga kumpul bersama-sama. Yutanaza'u fiha ka'san la lagwan fiha wala taqfin. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas, saling berbagi gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan, di dalamnya ucapan-ucapan yang tidak berfaedah dan perbuatan dosa. Damai, kita bisa berkumpul dengan tenang, sehingga bahkan saling kita memberikan minuman. Lanjutannya, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani kita. Mereka seakan-akan adalah mutiara yang tersimpan. Jadi mereka itu disiapkan oleh Allah untuk melayani kita. Kita nggak sibuk, kita dilayani oleh makhluk yang memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk melayani kita. Bukan orang yang ada di dunia, makhluk yang ada di surga yang diciptakan oleh Allah untuk melayani orang itu. Ini menggambarkan betapa nikmatnya besok di surga. Tapi kita belum tentu kumpul kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuannya. Dialog yang diabadikan oleh Al-Quran. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Di antara mereka berhadapan-hadapan saling bertegur sapa, dan ini yang diabadikan kemudian menjadi bahan dialog bagi qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka berkata,
kami qablu fi ahlina, sebelumnya waktu di dunia, ahlina musfikin, keluarga yang musfikin. Ini kata bunyinya. Kenapa mereka bisa dikumpulkan? Ternyata mereka itu ahlina musfikin, orang keluarga yang musfik. Al-Asfahani mengatakan, apa itu musfik? Musfik itu adalah orang yang hati-hati, kemudian menjaga karena ada kesadaran bahwa dia akan kembali kepada Allah, besok mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Allah. Al-Asfahani bahwa musfik itu adalah orang yang hati-hati, kemudian menjaga dirinya karena dia sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah, dia yakin kembali kepada Allah, dan setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Coba bandingkan dengan musfiknya orang-orang yang berdosa. Di surat Al-Kahfi Allah menerangkan musfiknya orang-orang berdosa. Wa wudi'al kitaba fataral mujrimina musfikin, musfik mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma min hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa aqsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah catatan kitab, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa rasa musfik. Nah, musfik, dia takut, sudah tahu, sadar, musfik terhadap apa yang ditulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Catatan apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan tertulis semua, tercatat semua. Dan mereka menerangkan orang-orang yang berdosa itu celaka kan. Kemudian, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun juga. Dia akan diadili sesuai dengan kan. Beda sekali. Orang yang berdosa, musfiknya adalah ketika dia sudah berhadapan dengan hukum, dia baru sadar. Tapi orang yang beriman, musfiknya itu adalah pada saat di dunia. Dijadikan keluarga kami adalah, dulu keluarga kami adalah musfik. Dia ketika di dunia sudah musfik. Ada kesadaran bahwa dia akan kembali. Ada kesadaran bahwa dia akan bertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Ketika keluarganya musfik, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan musfik yang ketika dia sudah meninggal, ketika sudah ada di kuburan, ketika sudah di alam akhirat baru musfik. Itu adalah pendosa. Mudah-mudahan kita dihindari dari itu. Mudah-mudahan kita kemudian menjadi musfik. Nah, sekarang apa syaratnya untuk menjadi musfik? Menjadi keluarga musfik? Al-Quran memberikan syaratnya. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, mereka itu musyfik. Siapa mereka? Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat Allah yu'minun. Mereka percaya. Ada surga, mereka percaya. Ada pertanggungjawaban, mereka percaya. Ada neraka besok, mereka percaya. Itu salah satu syarat bahwa dia harus musyfik. Kalau dia tidak percaya, dia kesulitan akan masuk sebagai kelompok atau musyfik. Kalau tidak masuk dalam kategori musyfik, akan susah, dia akan lebur. Walladzina hum, yang kedua, bi rabbihim la yusyrikun. Orang musyfik adalah orang yang mereka bi rabbihim, kepada Tuhannya, la yusyrikun, tidak mensekutukan, tidak menduakan. Dia hanya beribadah kepada Allah, berbakti hanya kepada Allah, berbuat untuk kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Bi rabbihim la yusyrikun. Kemudian yang ketiga, walladzina yu'tu ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka orang yang musyfik adalah yang memberikan apa yang diberi,
dengan hati penuh keimanan, bergetar. Wa qulubuhum wajilah. Hatinya bergetar karena keyakinannya. Annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya mereka ila rabbihim, kepada Tuhannya mereka kembali. Ada keyakinan. Jadi ketika memberi apapun yang diberikan, apakah waktunya yang diberikan, apakah tenaganya yang diberikan, apakah pikirannya yang diberikan, apakah hartanya yang diberikan, apakah jiwa raganya yang diberikan, itu tidak lain dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah. Tidak ada lain kecuali harapannya hanya kepada Allah, bukan untuk meminta pujian orang lain, bukan mengharap sesuatu yang lain, tetapi ila rabbihim raji'un, dia akan kembali kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang musyrik, orang-orang yang akan kembali kepada Allah, dan orang-orang yang akan dikumpulkan kembali dengan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dikumpulkan kembali dengan keluarga-keluarga kita, bisa dikumpulkan kembali. Ini momentum yang bagus untuk membina kembali. Mari kita bina keluarga kita dengan musfik, menjadi keluarga yang musfik, sehingga besok ketika kita mencatat kami dulu adalah keluarga yang musfik, keluarga yang beriman kepada Allah, keluarga yang tidak mensekutukan Allah, keluarga yang ketika berbuat itu hanya kepada Allah, karena yakin kita akan besok kembali. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi, dan kemudian keluarga ini menjadi dikumpulkan kembali, kumpulkan di surga. Apa artinya kita yang hidup dunia yang pendek ini? Sebentar lagi juga sudah selesai kehidupan ini. Kemudian kita akan menuju pada kehidupan yang akan datang, yang panjang, yang tidak ada akhir. Jangan sampai kehidupan yang panjang, yang tidak ada akhir justru kita tercerai-berai. Kita bisa berkumpul dalam kehidupan yang pendek, tapi di kehidupan yang akhir kita tercerai-berai. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita di kehidupan yang pendek ini bisa tidak berkumpul, tapi juga di kehidupan yang panjang kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan kembali oleh Allah, dengan tentu syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi, yaitu menjadi keluarga yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansurna. Allahumma ighfir lana dhunubana israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana warhamna warhamna taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa qina minan nar wa aslih lana kunna. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana takhshana wa ta'abudana wa amin taksurana ya Allah. Amin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
أكبر الله أكبر